Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kali pertama ini di video tutorial mengenai aljabar linier. Video ini mengacu ke sebuah buku referensi aljabar linier David Poole, Modern Introduction, ya, Thomson Brook School, Second Edition 2006. Oke, kita lanjut saja ke materi yang akan diberikan di dalam video ini. Jadi buku referensi yang kita pergunakan ini David Poole, ya, berisi 7 bab, ya, di mana setiap bab tentunya ada subbab-subbabnya. Yang pertama adalah mengenai vektor, kedua sistem linear equation, bab 3 tentang metrik, bab 4 mengenai eigenvalue dan eigenvektor, bab 5 mengenai orthogonality, bab 6 mengenai vector space, dan terakhir adalah distance and approximation. Kita sekarang masuk ke chapter 1, ya, tentang vektor. Mengapa kita belajar aljabar linier? Ya, jadi aljabar linier itu aplikasinya sangat banyak dalam dunia, dalam kehidupan kita, ya, terutama untuk ilmu komputer dan teknik komputer. Di dalam jaringan, rangkaian teori, telekomunikasi, teori coding, graph teori, komputer grafik, image, optimization, searching di internet, dan lain-lain. Kita masuk ke vektor. Ya. Vektor seperti yang mungkin kita sudah ketahui adalah suatu kuantitas yang punya besar dan arah. Vektor sama jika besar dan arahnya itu adalah sama. Suatu vektor dikatakan sama walaupun titik awalnya berbeda selama dia mempunyai besar dan arah yang sama, maka vektor itu dikatakan sama atau identik. Contoh, A dan B menyatakan sebuah titik, di mana A adalah titik 21, ya, dan B adalah 45. Kalau kita plot, ya, AB kira-kira seperti ini di dalam koordinat kartesian, ya, A21, X-nya 2, dan Y-nya 1. Maka kira-kira ada di sini. Ini adalah titik. B 45. Itu 2, 3, 4, X-nya 5. 2, 3, 4, dan 5. Ya, kira-kira kira-kira titiknya di sini. Ini adalah titik B. Ya. Jadi vektor AB, biasanya AB itu ditulis dengan panah di atasnya, itu menyatakan ini AB itu ada suatu vektor. Atau ya, kalau di buku-buku referensi biasanya dinyatakan dengan huruf tebal. Ya. Jadi vektor AB adalah, kalau ditulis secara grafis, dia berupa garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B dengan panah. Nah, jadi panah ini menunjukkan arah dari A ke B, ya, dari A ke B. Ya. Karena B itu koordinatnya adalah 45, A21, ya, maka AB, ya, jadi titik 4 dikurang titik 5, X komponen X di B dikurang komponen X di A. Komponen X di B adalah 4 dikurang 2, ya, 5 dikurang 1, jadi 24. Nah, jadi vektor ini berjalan dari titik awalnya, katakan di sini,
itu 2 langkah ke kanan, ya. 2 langkah ke kanan, ya. Ini kan 1, 2, ini. Dan 4 langkah ke atas. Karena ini positif dua-duanya. Jadi kalau min 2 berarti dia kiri, 2 langkah ke kiri. Kalau min 4 berarti 4 langkah ke bawah. Selain ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk 24. Nah, jadi misalnya dilambangkan dengan satu huruf, ya, P. Jadi ini adalah suatu vektor, dan ini adalah komponennya, 2 dan 4. Ini ada 3 vektor, A, B, dan C, ya. Dimana titik originalnya semuanya berawal dari 0. Nah, sekarang berapa A? Ya. Jadi kalau ini vektor V, ya, maka V itu karena ini titiknya adalah 52. Ini kurang panjang, ya. Yang harusnya 52 di sini, ya. 52, maka 5 dikurang ini titiknya 20, jadi 5 dikurang 2, dan 2 dikurang 0, ya. Ini adalah V-nya. Bagaimana dengan A? A berarti karena dia mulai dari 0, berarti dia 3, 2. Ya, jadi kita bisa tulis di sini dalam bentuk 3, 2 untuk A. Ya. Untuk B berapa? Untuk B bisa kita tulis karena dia 1 langkah kiri berarti minus. Minus 1. Bisa juga begini, ya. Minus 1 ke kiri, jadi X-nya dulu, dan 3 langkah ke atas. Min 1, 3. Atau ditulis dalam bentuk juga, bisa juga begini. Min 1, 3. Nih, ya. Bagaimana dengan vektor C? Vektor C 2 langkah ke kanan, ya, 2 langkah ke kanan, dan 1 langkah ke bawah, karena ke bawah jadi min 1. Ya, paham, ya? Tidak, belum sulit, ya. Selanjutnya, sebelumnya kita telah mempelajari vektor F di dalam R2, artinya dia vektor itu bekerja di dalam 2 dimensi, ya. Vektor bisa juga dinyatakan dalam lebih dari 2 dimensi, misalnya 3 dimensi. Nah, 3 dimensi berarti berbentuk ruang. Jadi kalau A misalnya, ya, 1, 2, 3. Jadi 1 ini menunjukkan X, ya. 1 langkah positif searah X, 2 langkah positif searah Y, dan 3 langkah ke atas, ya. Kenapa ke atas? Karena Z-nya ini ke atas. Jadi ini A titik A ini menyatakan posisi, ya, A ini di suatu ruang karena 3 dimensi. Nah, jadi bisa ditulis dalam bentuk vertikal maupun dalam bentuk horizontal. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Katakan U, P, dan W adalah sebuah vektor di dalam suatu bidang N, ya. Dan C dan B adalah suatu skalar, maka berlaku hukum komutatif untuk U plus B sama dengan V plus U. Berlaku hukum asosiatif jika dalam kurung U plus B dilakukan operasi dulu lalu ditambahkan W, ini adalah sama nilainya dengan U ditambah dioperasikan dahulu P plus B, hasilnya nanti ditambah dengan U. Ini adalah sama atau bersifat asosiatif, ya. Suatu vektor kalau ditambahkan dengan 0, vektor 0 dia adalah U juga. Kalau ditambahkan dengan negatif daripada vektor U, maka hasilnya adalah 0, ya. Dua vektor, penjumlahan 2 vektor U, katakan U plus B, jika dikalikan dengan skalar, maka skalar itu dikalikan dengan vektornya masing-masing lalu dijumlahkan.
Ya. Kalau dua skalar ditambahkan C plus D lalu dikalikan U, itu sama saja skalar yang pertama dikalikan dengan vektor U ditambah skalar yang kedua di dalam hal ini dikalikan dengan vektor U. Kalau bentuknya seperti ini, maka CD bisa dilakukan perhitungan perkalian dahulu, ya. Hasilnya nanti dikalikan dengan vektor U. 1 kali U adalah U. Oke. Lanjut. Panjang vektor. Ya. Jika suatu vektor, ya, P1, P2 sampai dengan Pn, ya, nah, maka panjang daripada vektor itu, ya, panjang vektor itu didefinisikan dengan tanda double gini, ya, garis vertikal pagar, ya, garis vertikal 2, sini 2, dan dia merupakan komponen-komponen yang dikuadratkan, dijumlah lalu diakarkan. Contoh, misalnya di sini P216 di dalam R3, ya jelas karena komponennya ada 3, dia bidangnya ada R3 atau ruang, ya. Nah, besarnya vektor P ini 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 6 kuadrat diakarkan, yaitu akar 41. Lanjut lagi ini, ya. Jika U, ya, komponennya U1, U2 sampai dengan UN dan P1, P2 sampai dengan Pn, maka U plus minus B itu sama saja U plus minus B1, komponennya dijumlahkan. U2 plus minus B2 dan seterusnya. Ya. Contoh di sini lagi ada misalnya U itu adalah 21. Ya, 21. P itu adalah 44 dan P itu adalah 13. W itu 13. Kita ingin menjumlahkan ketiga vektor ini, U plus P plus W. Ya, jadi kalau dilakukan penjumlahan, maka setelah mereka hasilnya adalah 78. Jadi secara geometris, U kita gambarkan, lalu vektor P, ya. Jadi vektor P ini mulainya dari kepala vektor U. Katakan ini adalah ekor, ini kepala, ya. Ekor daripada vektor P ini, kepalanya yang ini, ya. Begitu juga W, ya, disambungkan ke kepala vektor sebelumnya, ya. Jadi U plus V plus B plus V plus B kalau secara geometris adalah ini, ya. Jadi di sini terlihat besarnya adalah 78. Jadi dia harus dari titik ini, dari titik 0, ya, ini resultannya 7 langkah ke kanan dan 8 langkah ke atas. Ini ada vektor P1, P2 sampai dengan Pn dan sebuah bilangan real C, ya, maka C kali P itu sama saja C dikali dengan komponen vektor P, ya. Dan komponennya sama saja dikalikan dengan nilai C. Contoh misalnya P min 24, ya, jadi min 2 kiri dan 4 ke atas, jadi dari sini kira-kira, ya. Jadi di sini ini adalah vektor P, ya, sampai sini. Jadi kalau 2P-nya ya berarti ke sana panjangnya, ya, karena 2P berarti panjangnya 2 kali lipat 2 kali vektor P. Kalau setengah P berarti setengah kali vektor P. Kalau min 2P, ya, 2P yang arahnya berlawanan, ya. Dari ke bawah, ya. Dari sini ke sini. Oke. Ada pertanyaan? Lanjut. Mari kita masuk ke operasi vektor. Sebuah vektor P adalah sebuah kombinasi linear daripada vektor P1, P2, dan Pk. Jika di sana ada skalar C1, C2, dan Ck. Sehingga kita bisa menulis vektor P yang merupakan kombinasi linear daripada vektor P1, P2, dan Pk sebagai berikut. Ya. Contoh, di sini sistem koordinat, misalnya U itu adalah 21 dan P adalah 13, maka kita akan membuat suatu vektor berdasarkan U dan P, bukan berdasarkan X dan Y, ya. Jadi kalau U ini masih berbasis X dan Y,
Nah, kita bisa menjadikan U dan V itu sebagai suatu sistem koordinat baru. Nah, jadi misalnya ada vektor V itu adalah min 2U plus V. Ya, min 2U plus V. Jadi dia terhadap vektor UV, V itu bisa ditulis min 2, 1. Tapi kalau kita nyatakan dalam bentuk XY itu adalah sebesar min 31. Nah, jadi U-nya 21 karena ini U ini ya. U ini adalah 2X 1Y. V juga 1X 3Y. Ya, jadi W ini kalau dalam koordinat XY itu min 3X 1Y. Ya. Tapi kalau di dalam koordinat U, W itu adalah min 2, 1. Ya, dalam koordinat U dan V, koordinat yang baru misalnya. Vektor W min 31 di dalam sistem koordinat standar E1 dan E2 atau min 31 di dalam UP sistem. Ya. Ya, jadi kita bisa lihat coba ya. U itu adalah min 21. U itu adalah 21. Jadi kalau kita lihat di sini ya 21. 2 langkah ke sini, 1 langkah ke atas. Ya, berarti ini adalah U. Nah, ini adalah U. Ya. 2 langkah, 1 ke atas. Ini U. Tekan U gitu ya. Ada vektor dari U. Lalu P. P itu 1, 3. 1 ke atasnya 3. Berarti ke sini. Nah, ya, ini adalah P. Jadi kalau W, vektor W ini ya, vektor W ini adalah min 2U 1 V ya. Jadi min 2U kalau U-nya itu ke sana, berarti min 2 adalah arah kebalikannya, yaitu dari sini sampai ke sini. Karena ini 1 min 1 U, ini min 2U. Jadi min 2U ini adalah yang ini. Ke sana. Nah, min 2. Nah, jadi karena ya ini pakai cap sama aja ya. Kalau ini huruf besar, sini pakai cap. Min 2U plus V. Nah, ini V. V itu 1, 3. Jadi dari sini ke kanan 1 dan ke atas 3. 1, 2, 3. Nah, jadi sama saja menggeser vektor V ini ke arah sini. Ini adalah vektor V. Ya. Nah, jadi ini adalah V-nya. Ya. V. Jadi W itu min 2U ditambah V. Itu secara grafis seperti itu ya. Jadi W ini kalau dinyatakan dengan UP ya itu min 2, 1. Vector operation. Jadi di dalam operasi vektor atau dalam hal ini adalah perkalian antar vektor itu dibedakan menjadi perkalian secara dot dan perkalian secara cross. Di sini kita akan membahas dahulu tentang perkalian dot atau dot operation, dot atau titik ya. Hasil daripada perkalian dot itu adalah sebuah skalar ya. Jadi hasil perkalian daripada dot product itu adalah skalar ya. Misalnya jika U itu adalah komponennya adalah U1, U2 dan UN ya, dan V1 sampai dengan Vn, maka kalau U dot V itu sama saja besar dari vektor U ya, dalam hal ini U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat dan seterusnya sampai UN kuadrat diakarkan itu adalah besar daripada vektor U ya, dikali dengan vektor V yang besar daripada vektor V sama juga seperti tadi ya, V1 kuadrat plus V2 kuadrat dan seterusnya lalu diakarkan ya.
lalu dikalikan dengan cos theta. Jadi theta ini adalah sudut antara U dan V. Ya. Jadi ini adalah definisi U dot product. Ya. Jadi kalau secara komponen, ya, karena U1 kalau dikali dengan P2, ya, itu tegak lurus, maka dia hasilnya 0. Begitu juga dengan U1, U3, ya, U1, U4 dan seterusnya, itu hasilnya adalah 0. Tapi kalau U1 dengan P1 itu hasilnya tidak 0 karena U1 dan P1 itu mempunyai sudut 0 derajat. Jadi cos 0 derajat adalah 1. Jadi di sini U dot V sama dengan U1 kali P1 ditambah U2 tambah P2 dan seterusnya. Nah, ini kalau di komponennya itu kita lakukan perkalian satu persatu, ya. Hasilnya adalah skalar, ya. Nah, sekarang kita lihat sifatnya. Jika U, P dan V adalah vektor di dalam Rn, ya. N ini menyatakan dimensi. Dan C adalah skalar, maka U dot V itu sama dengan V dot U. Ya. U dot V sama dengan V dot U. U dot V tambah W itu sama dengan U dot V ditambah U dot W. Ya. C ini adalah skalar. CU dot V, ya, itu sama dengan C dalam kurung U dot V. Ya. U dot U itu bisa lebih besar atau juga bisa sama dengan 0. Ya. Ya. Kalau lebih besar sama dengan 0, U dot U ini kan sudutnya adalah 0. Jadi cos 0 adalah 1. Ya, jadi U dot U ini akan lebih besar daripada 0 jika U-nya lebih besar, bilangannya lebih besar daripada 0 U-nya. Sedangkan kalau U-nya 0, maka U dot U adalah 0. Ya. Nah, jadi kalau besarnya U itu adalah 0, maka U dot U adalah 0. Kalau tidak 0, maka U dot U itu mempunyai besar yang lebih besar daripada 0. Panjang, ya. Jadi panjang atau besar dari suatu vektor dinyatakan seperti ini. Ya. Jadi panjang vektor itu akar V dot V. Ya. Jarak kedua vektor U dan V itu sama saja vektor U dikurang vektor V, lalu diambil ini jaraknya. Ya. Jadi merupakan jarak daripada panjang daripada U dot V. Jadi jarak UV itu merupakan panjang daripada U min V. Nah, jadi U dikurang V, lalu dihitung panjangnya pakai seperti ini, ya. Sudut, ya. Untuk menyatakan sudut kedua vektor U dan V bisa digunakan ini. Lanjut, ya Pak. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah pertidaksamaan Cauchy, ya, atau pertidaksamaan segitiga, triangle. Ya. Jadi dot product itu memungkinkan kita untuk menentukan pertidaksamaan matematik. Untuk semua vektor U dan V di dalam Rn, ya, U dot V itu bisa lebih kecil atau sama dengan besar U dikali dengan besar V. Untuk triangle inequality, ya, pertidaksamaan segitiga, untuk semua vektor U dan V di dalam Rn besar daripada vektor atau besar atau panjangnya. Panjang daripada vektor U plus V itu lebih kecil sama dengan panjang U ditambah panjang. Ya, jadi di sini kita lihat kalau penjumlahan dua vektor UV, ya. Jadi katakan ini vektor U, ini adalah ekor daripada vektor U, ini kepalanya dari vektor U. Jadi kalau U plus V, ya, vektor U kita buat dulu, lalu kepala daripada vektor U ini kita hubungkan dengan ekor daripada vektor V. Ya, gini. Ya. Lalu
ekor daripada vektor U kita hubungkan dengan kepala daripada vektor P sehingga bentuk vektor U plus P. Ini kalau dua vektor A-nya sana, B-nya arahnya sama, ya, maka A plus B mempunyai arah yang sama. Ortogonalitas. Ya. Jadi ortogonalitas ini tegak lurus ya. Dua vektor U dan P di dalam Rn, ya, ruang berdimensi N, ya, dia saling tegak lurus satu sama lain. Ya. Jadi kalau saling tegak lurus berarti untuk sudut 90 derajat ya antara vektor U dan P. Cos 90 adalah 1 ya. Jadi U dot P itu akan cos 90 0 ya. Jadi apapun yang dikali dengan 0 adalah 0, maka U dot P adalah 0. Jika ruang berdimensi 2 atau 3 ya, dua vektor yang tidak 0 U dan P tegak lurus jika sudut diantaranya adalah tepat sudut 90 derajat ya. Dia akan tegak lurus, maka sudutnya adalah saling 90 derajat ya besarnya ya. Jadi U dot P per UP itu cos 90, jadi ini akan sama dengan 0. U dot P adalah 0. Di dalam ruang yang berdimensi 3, U-nya adalah 11 min 2 dan P-nya 312 ya. Apakah ortogonal? Ya, kita kalikan dulu ya. Kita kalikan 1 kali 3, 3 ya kan. Ditambah 1 tambah 1, 1. Jadi 1 tambah 3 adalah 4. Min 2 kali 2, min 4 ya kan. Jadi min 4 tambah 4 adalah 0. Berarti karena hasilnya 0, maka dia tegak lurus. Tunjukkan bahwa semua vektor UP di dalam Rn jika U dan P tegak lurus, ya. Tegak lurus maka U plus P, ya, panjang U plus P kuadrat itu akan sama dengan panjang U kuadrat ditambah panjang P kuadrat. Ya benar ya, silahkan aja dibuktikan secara grafis juga bisa ya. Buktikan secara, jadi U dan P ini tegak lurus ya. Jadi bisa dibuktikan secara grafis. Atau dibuat aja, ambil contoh ya. Inilah ya. Ini kan ortogonal, tegak lurus ya. Nah, sekarang U plus P. Jadi U plus P itu jadi U ditambah P. Ya, jadi 1 tambah 3, 4, 1 tambah 1, 2. Ini 2 tambah 2, 0. Ya, lalu dihitung panjangnya, lalu dikuadratkan. Cross product. Cross product ini merupakan bentuk lain dari perkalian antara vektor ya. Jadi yang sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai dot product, sekarang adalah cross product ya. Jadi cross product ini dia hanya bisa untuk R3 ya. Hanya bisa dikenakan untuk ruang yang berdimensi 3 ya. Dan memberikan kita sebuah vektor yang saling tegak lurus. Tegak lurus. Misalnya di sini. Untuk definisi cross product itu ya, kalau dot product itu adalah U dot P ya, sama dengan besar U dikali besar P cos ya, cos theta. Nah, kalau untuk cross product adalah U cross P, besar U, besar P dan sin sudut ya, theta ya, theta ini adalah sudut antara U dan P gitu ya. Cross product misalnya adalah komponennya itu adalah U1, U2 dan U3 dan P itu adalah P1, P2 dan P3 ya, maka vektor U cross P itu sama saja kita bisa buat bentuk seperti ini ya, untuk memudahkan aja sebenarnya ini ya. Jadi kita urutkan ini ya. Jadi P2 dikali P3 dikurang P3 kali P2 ya, U2 kali P3 dikurang U3 kali P2 yang ini ya. Nah, selanjutnya sama U3 dikali P1 dikurang U1 kali P3 yang ini. Dan ini juga sama prosedurnya. Jadi U cross P itu sama aja yang ini. Ya, ini semua. Jadi hasil daripada U cross P itu adalah vektor.
besarannya ada vektor. Jadi kalau vektor dia punya arah. Lalu arahnya kemana? Arahnya ini dia membentuk kaidah tangan kanan ya. Sebenarnya gini. Misalnya E1 dan E1 itu adalah satuan vektor. E1 dan E1, E2 dan E3 ini adalah satuan vektor yang masing-masing arahnya adalah sumbu X, Y, dan Z. Ya. Misalnya saya buat seperti ini, ya, E1, E2, dan E3. Ya. Maka E1 cross E2 itu hasilnya adalah E3. Ya. Jadi sama aja menggunakan yang namanya kaidah tangan kanan. Ya, atau right handed rule, atau jika kita memutar sebuah skrup, jika putarannya ke arah sana ya, berlawanan dengan jarum jam, maka skrupnya akan bergerak ke arah Z, gitu ya. Tapi kalau kita E2 cross 1 ke putarannya kemari, maka skrupnya akan maju ke dalam, masuk ke dalam. Jadi ya searah min E3. Jadi E2 cross E1 adalah min E3. Begitu juga E3 cross E1 itu arahnya adalah E2. Ya, jadi kalau kita memutar skrup ya yang arahnya ke atas, putarannya ke sini, E3 E1 ya, maka arahnya adalah E2. Kalau kita putarnya E1 E3 maka arahnya adalah min E2. Besar daripada satuan vektor ini adalah 1. Semuanya besarnya adalah 1. Ya. Lanjut. Vektor dan geometri.